Welcome to Pen Story. Penners, dunia akhir-akhir ini nggak baik-baik aja. Belum selesai dengan urusan pandemi dan virus yang menyerang umat manusia, sekarang dunia dihadapkan dengan konflik dua negara yang dulunya adalah satu kesatuan Uni Soviet, yaitu Rusia dan Ukraina. Konflik ini bisa aja menjadi resiko dan awal terjadinya Perang Dunia Ketiga. Kenapa konflik bisa terjadi? Alasan apa yang mendasarinya? Gimana perbandingan kedua negara yang berkonflik tersebut? Dan adakah imbasnya bagi Indonesia? Semua udah Pen Story tulis di konten hari ini. Sebelum lanjut ke videonya, biar Pen Story rajin upload tiap hari, kasih dukungan kamu dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Udah? Lanjut! Alasan atau pemicu perang. Sebelum tahun 1990, saat Perang Dingin terjadi, Rusia dan Ukraina adalah satu kesatuan berbentuk negara federasi yang bernama Uni Soviet. Uni Soviet kala itu adalah negara komunis yang sangat kuat. Pasca kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Kedua, pengaruh kekuatan dari Uni Soviet bahkan membuat banyak negara di Eropa Timur ikut menjadi negara komunis. Setelah itu, pada tahun 1991, pasca bubarnya Pakta Warsawa, Ukraina mengeluarkan pernyataan untuk memisahkan diri dan merdeka dari Uni Soviet dalam sebuah referendum. Hal ini disambut baik dan disetujui oleh Presiden Rusia kala itu, yakni Boris Yeltsin. Namun setelahnya pembentukan CIS alias Commonwealth of Independent States yang merupakan wadah bilateral antara Rusia, Ukraina, dan Belarusia malah menimbulkan perpecahan yang baru. Ukraina menganggap CIS hanyalah upaya dari Rusia dan Uni Soviet untuk mengendalikan negara-negara di bawahnya. Sebagai upaya untuk mencegah perpecahan, pada tahun 1997 Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan. Sebagai bentuk hubungan baik, Rusia tetap boleh memiliki sebagian kapal armada Laut Hitam yang berada di Crimea, dan Rusia wajib membayar sewa untuk pelabuhannya. Puluhan tahun berlalu, pada tahun 2014 hubungan dari kedua negara ini kembali memanas dengan adanya aksi dan gerakan massa anti pemerintah yang menolak supremasi Rusia. Viktor Yanukovych, presiden Ukraina kala itu, dianggap pro dengan Rusia, berhasil dilengsarkan. Pasca lengsernya Presiden Yanukovych, Rusia memanfaatkan kekosongan pemerintahan dengan mengambil alih wilayah Crimea. Dan puncak dari kerusuhan terjadi sebelum akhirnya dibuat perjanjian Minsk pada tahun 2015. Revolusi ini membuka niat Ukraina untuk segera bergabung dengan Uni Eropa dan NATO. Dan hal ini memicu kemarahan Vladimir Putin karena berdirinya pangkalan NATO di sebelah perbatasannya. Siapa yang kuat? Di atas kertas tentunya ada perbandingan kekuatan antara Rusia dan Ukraina. Dari 140 negara, Rusia berada di ranking kedua, sedangkan Ukraina berada di ranking 22. Dari sektor militer, Rusia memiliki 850.000 pasukan militer aktif, sedangkan Ukraina memiliki 200.000 pasukan militer aktif. Dari sektor anggaran, Rusia memiliki anggaran pertahanan sebesar 154 miliar dolar Amerika, sedangkan Ukraina memiliki anggaran pertahanan sebesar 11,87 miliar dolar Amerika. Dari segi armada tempur udara, Rusia memiliki 4.173 armada, sedangkan Ukraina memiliki 318 armada. Dari segi armada tank, Rusia memiliki 12.420 unit, sedangkan Ukraina memiliki 2.596 unit. Dari segi kendaraan lapis baja, Rusia memiliki 30.122 unit, sedangkan Ukraina memiliki 12.303 unit. Dari jumlah total peluncur roket, Rusia memiliki 3.391 unit, sedangkan Ukraina memiliki 490 unit. Dari total aset angkatan laut, Rusia memiliki 605 aset, sedangkan Ukraina memiliki 38 aset. Akankah terjadi Perang Dunia Ketiga? Perang dunia hanya akan membawa kerugian dan dampak negatif yang masif terhadap rakyat sipil di seluruh dunia. Konflik Rusia dan Ukraina ini digadang-gadang sebagai pemicu awal dari pecahnya Perang Dunia Ketiga. Namun, akankah Perang Dunia Ketiga terjadi? Menurut Martin Hanura, seorang pakar hubungan internasional dari Universitas Diponegoro Semarang, kekhawatiran terjadinya Perang Dunia Ketiga memang menjadi kepanikan di seluruh dunia, namun cenderung terburu-buru. Karena Martin meyakini masing-masing negara akan mengkalkulasi resiko dan kerugian.
bulan. Lanjut menjelaskan, Martin menyebut bahwa 40% pasokan gas untuk Uni Eropa berasal dari Rusia. Jika Uni Eropa sebagai sekutu Amerika memilih untuk perang terbuka, maka pada akhirnya seluruh Uni Eropa akan gelap gulita. Dan sebagai pertimbangan Rusia, kalaupun mau menyalurkan gas, jalur pasokan gas untuk Uni Eropa ada di Ukraina. Jadi jika konflik puncak akhirnya terjadi, mau menyalurkan dari mana? Pecahnya Uni Soviet sejak tahun 1991 dan bergabungnya pecahan tersebut dengan NATO Uni Eropa jelas membuat Rusia marah. Karena jika negara penyangga Rusia beraliansi dengan NATO dan Uni Eropa, nantinya dikhawatirkan akan didirikan pangkalan militer seperti pangkalan nuklir dan sebagainya. Rusia sudah sering menyampaikan hal ini kepada publik, jadi kalau kepentingannya itu tidak diakomodir, pasti Rusia akan melakukan tindakan yang dianggap agresif oleh Barat. БМВ, блядь, вся хуйня. Сгорел склад, лесосклад сгорел. Bagaimana nasib Indonesia? Kekhawatiran dan kecemasan akan terjadinya Perang Dunia Ketiga tentu juga dirasakan oleh warga negara tanah air tercinta Indonesia. Jika memang harus terjadi, bagaimana nasib Nusantara? Nyatanya, dampak perang ini pun juga memiliki efek besar kepada Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun memberikan perhatian khusus terhadap kondisi geopolitik yang memanas antara Rusia dan Ukraina. Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, ketegangan ini memicu ketidakstabilan di pasar global. Sementara indeks saham utama Rusia jatuh dan Bank Sentral menghentikan pembelian mata uang asing setelah rubel merosot. Bila kondisi ini tidak terkendali, maka bisa mempengaruhi harga komoditas khususnya energi. Indonesia sebagai pengimpor bahan bakar minyak BBM akan terkena imbas cukup berat dari sisi APBN maupun inflasi. Kondisi geopolitik lain yang menjadi perhatian adalah tensi tinggi antara China dan Amerika Serikat. Baru saja pemerintah Amerika Serikat berencana untuk mengizinkan diplomatnya yang berada di China untuk meninggalkan negara itu. Nurse, persiapkan diri kamu sebaik mungkin. Karena kita mungkin aja berada dalam sejarah dunia yang baru, terus berdoa dan berharap yang terbaik untuk dunia, terlebih untuk bangsa Indonesia kita tercinta, dan khususnya untuk keselamatan diri sendiri dan orang lain di sekitarmu. Tetap semangat! Sampai jumpa di video selanjutnya, terus semangat buat balikin mood optimis kamu supaya lebih baik di masa depan. Bye-bye!